Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1969. Chapter 1969 mempesona, langit berbintang, malaikat. The Dazzling Starry Sky Domain dilepaskan. Aliran cahaya bintang turun dari langit dan menembak ke arah Tang Wulin dengan presisi. Setiap kali cahaya bintang mendarat di Tang Wulin, tubuhnya berhenti secara alami, tetapi tidak bertahan lama. Bagaimanapun, dia telah mencapai peringkat dewa. Efek imobilitas absolut dari Dazzling Starry Sky Domain ditargetkan pada mereka yang berada di bawah peringkat dewa. Pada peringkat dewa, efek imobilitas jauh lebih lemah. Jika Tang Wulin memiliki tablet alam dewa, dia akan sepenuhnya kebal terhadap efek imobilitas. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki tablet tersebut. Jadi, setiap kali cahaya bintang mendarat di tubuhnya, itu hanya bisa menghentikannya untuk sementara. Namun, justru jeda sesaat itulah yang membuat Tang Wulin tidak mampu melepaskan kemampuannya secara konsisten. Pelepasan domain membuat Su Xiaoyan menjadi inti grup secara instan. Dazzling Starlight Domain-nya tidak lagi hanya avatar jiwa bela diri murni, itu adalah ketinggian yang didukung oleh amplifikasi yang luar biasa dari armor tempur 4 kata miliknya. Itu adalah baju besi pertempuran 4 kata yang disesuaikan oleh Tang Wulin untuknya sehingga dia bisa sepenuhnya mengekspresikan kemampuannya sebagai master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang, ke tingkat tertinggi. Tentu saja Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang menghadapi Dazzling Starry Sky Domain yang kuat ini suatu hari nanti ketika dia memalsukan set perlengkapan perang untuknya. Di sisi lain, apakah Su Xiaoyan satu-satunya orang yang dapat melepaskan domainnya? Ketika Dazzling Starry Sky Domain dilepaskan, semua yang ada di langit berbintang menjadi terdistorsi dan berubah menjadi ilusi. Perasaan yang bergantian antara kenyataan dan ilusi membuat seseorang bingung. Selain itu, semua orang di tempat kejadian telah lenyap dalam ilusi. Tang Wulin tidak bisa merasakan kehadiran mereka bahkan ketika dia memindai sekeliling dengan kesadaran ilahi. Ketika Shrek Six Monsters bekerja bersama sebagai sebuah tim, efek gabungan mereka lebih dari sekadar jumlah efek masing-masing anggota. The Dazzling Starry Sky Domain meningkatkan kemampuan Su Xiaoyan ke tingkat tertinggi sehingga rantai bintang tidak lagi hanya untuk berbagi kekuatan jiwa dan kerusakan. Bahkan memungkinkan orang-orang ini untuk membagikan kekuatan spiritual mereka sampai batas tertentu. Mereka memiliki kekuatan spiritual yang dekat dengan kesadaran ilahi. Di sisi lain, domain ilusi milik Xie Xie. Itu adalah domain ruang waktu yang dia lepaskan di bawah amplifikasi baju besi pertempuran 4 kata dengan kontrol yang kuat atas ruang dan waktu. Ketika Tang Wulin dan Gu Yuena bertarung melawan Abyssal Sage King di masa lalu, intensitas kekuatan yang dipancarkan oleh ketiga pembangkit tenaga ini begitu kuat sehingga 6 monster Shrek dan yang lainnya sama sekali tidak mampu mengekspresikan kemampuan mereka. Nyatanya, mereka tidak sempat melakukannya. Namun, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kemampuan bertarung mereka yang sebenarnya. Dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, tenggelam dalam kekuatan spiritual yang tidak lebih lemah dari kesadaran ilahi, Tang Wulin dibuat bingung dan bingung oleh ilusi di sekitarnya. Dia tidak bisa menentukan di mana rekan-rekannya berada. Faktanya, dia terkejut pada saat ini. Ternyata rekan-rekannya telah tumbuh menjadi sangat kuat, ya. Itu hanyalah awal. Tiba-tiba, Tang Wulin merasa kakinya tertekan. Kekuatan hisap yang sangat besar terpancar dari kakinya. Rasanya lebih seperti pergeseran gravitasi. Tulang torso Raja Naga Gunung miliknya mampu mengendalikan gravitasi juga. Satu-satunya orang lain di antara 7 monster Shrek yang memiliki kemampuan ini adalah Yuanen Yehui. Tang Wulin masih ingat bagaimana dia biasa berdiskusi dengan Yuanen Yehui tentang jenis domain yang akan diberikan pada baju besi tempurnya di masa lalu. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Yuanen Yehui membuat keputusan untuk menyesuaikan pengaturan baju besi perangnya ke kontrol gravitasi saat dia dalam bentuk Titan Giant AP. Juga, kekuatan kemampuannya yang diperkuat oleh armor pertempuran 4 kata bahkan melampaui tulang torso Raja Naga Gunung Tang Wulin. Kekuatan hisap yang kuat mulai menghabiskan kekuatan Dewa Tang Wulin. Dia segera mendesak tulang torso Raja Naga Gunung untuk menetralkan tarikan gravitasi. Di saat yang sama, tubuhnya menahan tekanan yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sebuah himne yang berbeda dan merdu terdengar bergema dengan keras. Nyanyian merdu memenuhi ruang ilusi. Setelah penampilan himne,
segala sesuatu di sekitar menjadi lebih cerah. Malaikat emas kecil muncul dan bergerak melewati ruang waktu. Itu tidak diragukan lagi adalah kemampuan Yue Zhengyu. Segera setelah itu, naga raksasa muncul di bawah malaikat kecil itu. Naga raksasa ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semuanya tampak berbahaya. Setiap naga raksasa dipenuhi dengan aura buas yang membentuk kontras cerah terhadap malaikat kecil yang menunggangi kepala mereka. Ini bukanlah naga raksasa yang nyata, tapi jiwa naga yang berasal dari pedang pembunuh naga Gale Saber Dimensi Majinchi. Pedang pembunuh naga adalah pedang kekuatan klan naga yang telah membantai banyak pemberontak klan naga di masa lalu. Jiwa naga milik para pemberontak ini diserap oleh pedang pembunuh naga dan mengubahnya menjadi senjata dewa secara bertahap. Saat ini, jiwa naga ini dilepaskan dengan domain Sima Jinchi yang merupakan bagian dari pengepungan terhadap Tang Wulin. Cahaya bintang di langit semakin terang seiring waktu. Rasanya seolah-olah setiap bintang adalah mata yang menatap Tang Wulin. Tentang apa semua ini? Tang Wulin belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa tempat dia berada saat ini adalah susunan yang dirancang khusus oleh Shrek Six Monsters untuk melawan Feng Hao Douluo yang tangguh. Setelah pertarungan melawan Abyssal Sage King, Shrek Six Monsters menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat. Meski musuh yang tangguh sudah dikalahkan, mereka tetap kecewa dan tidak puas dengan performa mereka sendiri. Ketika mereka berperang melawan musuh yang tangguh, mereka tidak mampu membantu Tang Wulin dan Gu Yuena. Seandainya bukan keturunan Raja Dewa pada saat itu, mereka mungkin telah dimusnahkan sepenuhnya pada hari itu. Meskipun mereka mungkin tidak harus bertarung melawan lawan seperti itu di masa depan, benua Douluo mulai mengalami peningkatan keseluruhan setelah melahap Abyssal Plain. Untuk meningkatkan diri mereka lebih jauh, Su Xiaoyan menyarankan mereka berlatih dengan susunan ini selama kultivasi mereka bersama pada hari-hari biasa. Ada perbedaan besar antara kemampuan dan peringkat individu mereka. Bahkan Yuan dan Yehui dengan basis budidaya tertinggi baru saja mencapai peringkat limit Douluo baru-baru ini. Meskipun demikian, semuanya memiliki armor tempur 4 kata. Mereka mendapat dukungan dari sejumlah besar kekuatan jiwa yang tidak dimiliki oleh guru jiwa rekan mereka. Armor tempur 4 kata mereka hampir bisa memastikan bahwa mereka akan mampu mempertahankan kapasitas bertarung mereka dalam pertempuran intensitas tinggi. Setelah beberapa pertimbangan yang cermat, mereka mulai membangun larik. Awalnya, Su Xiaoyan ingin mengundang Tang Wulin untuk bergabung dengan mereka. Namun, setelah berdiskusi, mereka menyimpulkan bahwa Tang Wulin terlalu berbeda dari mereka karena basis kultivasinya peringkat dewa. Kemungkinan besar, dia tidak akan bisa menyatu dengan baik dengan mereka, jadi mereka melakukan latihan sendiri terlebih dahulu. Inilah yang mereka lakukan sekembalinya mereka. Pada saat itu, lariknya belum sepenuhnya berkembang, tetapi sekarang sudah matang. Mereka sibuk mempersiapkan pernikahan kelompok, jadi mereka tidak meminta Tang Wulin untuk menguji susunannya tepat waktu. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa mereka akan bertarung melawan Tang Wulin dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan menggunakan strategi ini untuk pertempuran. Itu dilakukan secara tidak sadar. Itu adalah strategi bertarung terbaik mereka yang mereka pikirkan setelah menghadapi musuh yang tangguh. Stres yang diakibatkan oleh Tang Wulin adalah pemicu yang melepaskan arai. Ketika dilepaskan sepenuhnya, susunannya menjadi menyatu sempurna karena tekanan yang ditimbulkan oleh Tang Wulin. Itu menyatukan domain mereka bersama untuk berhasil menyelesaikan konstruksi arai. Shrek Six Monsters tidak tahu bahwa susunan yang dibentuk oleh domain mempengaruhi masa depan dunia master jiwa. Faktanya, itu bahkan mengubah mode pertempuran sampai batas tertentu. Tang Wulin tidak bertindak sembarangan. Hampir naluriah baginya untuk tetap tenang ketika dia dalam bahaya. Namun, dia bisa merasakan kekuatan arai ini. Dia tahu itu tidak akan mudah untuk memecahkan susunan ini. Sementara itu, penyetelan arai sudah selesai. Naga raksasa yang berkeliaran di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan cahaya yang langsung menyerang Tang Wulin. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang diterapkan pada tubuh Tang Wulin berubah. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak sehingga kontrol gravitasi tulang torso Raja Naga Gunung Tang Wulin terpengaruh. Karenanya, keseimbangan fisiknya juga terpengaruh. Soul Land 3 Chapter 1970. Chapter 1970 Kunci Langit Bumi. Meskipun dia memulihkan keseimbangannya dalam sekejap dengan mengandalkan ketahanan fisik peringkat dewa, ada kehilangan kendali sesaat, mengambil kesempatan, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari langit. Tang Wulin tidak memperhatikan naga raksasa yang menyerang ke arahnya.
Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghindari cahaya bintang yang jatuh dari langit. Cahaya bintang ini tidak hanya bergerak sangat cepat setelah ditingkatkan oleh domain, tapi juga memiliki pengaruh padanya. Mungkin saja keseluruhan pergerakan Tang Wulin akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga rekan-rekannya memiliki peluang lebih baik untuk menyerangnya. Namun demikian, dia mengabaikan kekuatan cahaya bintang tersebut. The Ghost Shadow Perplexing Track telah menyembunyikan jejaknya hingga hampir sempurna. Namun, banyak cahaya bintang masih mendarat di tubuh Tang Wulin di bawah iluminasi langit berbintang yang menghentikannya sejenak. Dentang, suara yang tajam terdengar. Serangkaian bunga api melintas di punggung Tang Wulin. Armor pertempuran Golden Dragon Moonsong miliknya sedang dipukul. Aura pedang tajam menghantam tubuhnya seolah mencoba menembus armor tempurnya. Namun, Golden Dragon Moonsong pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu armor pertempuran 4 kata paling kuat di benua saat ini. Sinar 7 warna bersinar di permukaan armor pertempuran untuk menetralkan pancaran pedang. Pancaran pedang Stargot Ye Xinglan benar-benar bercampur dalam cahaya bintang. Tang Wulin tampak heran sekali lagi. Serangan cahaya bintang Su Xiao yang cukup merepotkan, tetapi pancaran pedang Stargot Ye Xinglan sebenarnya bercampur dengan ribuan cahaya bintang. Akan lebih sulit baginya untuk melawan. Sementara itu, dia sudah tidak bisa bergerak oleh serangan itu. Tang Wulin tidak punya pilihan selain menyemburkan dragon air dari tubuhnya, sementara dia menyulap yang tak terhitung jumlahnya dari tombak naga emasnya untuk membentuk perisai di atasnya. Tombak naga emas tidak bisa menangkis cahaya bintang yang menyilaukan milik Su Xiaoyan. Di sisi lain, itu bisa digunakan untuk memblokir pancaran Stargot Sword. Sementara itu, situasi di dalam arai sudah tidak terlihat lagi dari luar. Orang-orang di luar barisan yang menyaksikan pertempuran hanya bisa melihat cahaya yang berkedip sesekali dan bayangan cahaya yang terdistorsi di tengah kegelapan. Hanya Gu Yuena yang basis kultivasinya spiritualnya telah mencapai kesadaran dewa yang samar-samar dapat merasakan situasi di dalamnya. Sama seperti bagaimana Tang Wulin terkejut, Gu Yuena memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang sama. Dia membuat Shrek Six Monsters dan yang lainnya melawan Tang Wulin untuk memprovokasi dia. Dia tidak menyangka kombinasi dari Shrek Six Monsters, Aruheng, dan Sima Cici akan menimbulkan dampak seperti itu. Dalam susunan yang menyatu, mereka benar-benar mampu menekan Tang Wulin. Apa pentingnya menekan Tang Wulin? Itu menandakan bahwa Arai memiliki kemampuan untuk menyaingi Feng Hao Douluo tingkat dewa. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk terpesona oleh kekuatan kreatif umat manusia yang sepertinya tidak ada habisnya. Jelas, mereka berada di puncak dunia ini, namun mereka masih mampu untuk maju lebih jauh. Ini terkait dengan evolusi inti kehidupan dan seluruh bidang yang mengakibatkan melonggarnya tegangan planar. Sejak saat itu, Shrek Six Monsters dan yang lainnya mampu memanfaatkan kesempatan tak terduga ini untuk meningkatkan diri mereka ke level yang lebih tinggi. Benar-benar mengejutkan. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, mungkin mereka akan dapat menyaingi Tang Wulin secara individual saat susunannya ditingkatkan. Faktanya, Gu Yuena bersukacita karena telah mengirim seseorang untuk mendirikan platform 10.000 binatang dan memanfaatkan kemampuannya untuk mengendalikan pikiran orang. Jika tidak, untuk apa platform 10.000 binatang digunakan? Jika pikiran dari Feng Hao Douluo ini tidak terpengaruh sebelumnya, mereka pasti akan mengalami kesulitan sekarang. Ding, 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 ding. Serangkaian suara senandung yang renyah terdengar. Tombak naga emas akhirnya berhasil memblokir sebagian besar pancaran dari pedang Stargot. Namun, Tang Wulin merasa tersiksa selama proses tersebut. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk meminimalkan ketidaknyamanan. Tubuhnya tidak bisa bergerak oleh Dazzling Starlight saat dia melepaskan pancaran tombaknya. Dia berhenti sebentar dan tindakannya canggung. Bahkan Dragon Air pun tidak mampu menghentikan efek Dazzling Starlight. Di sisi lain, naga raksasa telah berhasil mengelilingi Tang Wulin. Mereka tidak mendekatinya tetapi mulai memuntahkan nafas mereka yang banyak ke arahnya. Adegan mengerikan muncul. Meskipun nafas naga raksasa tidak membawa kemampuan menyerang, mereka membawa sial. Terlepas dari kesadaran Dewa Tang Wulin yang kuat yang mencegahnya untuk terpengaruh, dia bingung apakah harus menangis atau tertawa ketika dia mengetahui bahwa kutukan itu dilapisi gula. Apa maksudnya? Sederhananya, para malaikat kecil yang duduk di atas kepala naga jahat memancarkan pancaran cahaya keemasan yang menyelimuti nafas terkutuk yang dimuntahkan oleh naga jahat. Pancaran keemasan berubah lembut dan lembut ketika mereka tiba di sisi Tang Wulin seolah-olah itu adalah bentuk energi asal murni.
Dragon air milik Tang Wulin sangat cerdas. Itu akan melahap dan menyerap energi asal untuk mengisi dirinya sendiri. Ketika basis kultivasi Master Jiwa telah mencapai tingkat tertentu, dia akan secara naluriah memastikan upaya terlibat dalam pertempuran panjang dapat dipertahankan. Namun, situasi yang terjadi sekarang adalah pergantian peristiwa yang lengkap. Lapisan gula diserap, begitu pula kutukannya. Armor pertempuran Tang Wulin Golden Dragon Moon Song bereaksi terhadap situasi secara instan untuk memblokir kutukan, tetapi itu masih memengaruhi perhatian Tang Wulin. Selain itu, naga jahat itu dalam jumlah besar, dan mereka memberikan banyak kutukan aneh. Beberapa tidak diketahui karena dia bahkan tidak merasakan bahwa itu adalah kutukan sampai itu menghasilkan beberapa efek mengerikan padanya. Misalnya, ada jenis kutukan yang mempercepat tidur. Itu sendiri tidak berbahaya. Namun, ketika diserap oleh lagu bulan naga emas, Tang Wulin tidak bisa menahan menguap karena dia merasa mengantuk. Tekadnya untuk bertarung berkurang dan itu menjadi merepotkan. Ada banyak kutukan seperti itu. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya untuk menangkal kutukan ini. Kekuatan Tuhannya secara bertahap habis seperti tenggelam ke pasir hisap. Sepertinya area khusus ini benar-benar terkunci. Energi asal diblokir agar tidak masuk. Tang Wulin ingat dengan jelas bahwa dia secara pribadi menyesuaikan domain kunci surga bumi untuk Sulizi. Sulizi menciptakan domain ini berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan penghancur. Dia menggunakan kekuatan destruktif sebagai inti untuk meningkatkan efek amplifikasi armor pertempuran. Dalam pertempuran, itu bisa digunakan untuk mendukung tim dan menjebak musuh. Saat ini, domain yang dia lengkapi untuk rekan-rekannya dengan usaha keras sekarang digunakan untuk menyerangnya. Itu mirip dengan dia mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kakinya. Meskipun Tang Wulin datang ke sini dengan tekad penuh, dia bingung apakah harus menangis atau tertawa saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lebih penting lagi, dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia tidak bisa lagi membela diri secara pasif. Konsumsi berkepanjangan akan menghabiskan kekuatan Lordnya pada akhirnya. Di sisi lain, rekan-rekannya memiliki inti jiwa yang tidak terpengaruh oleh kunci langit bumi. Jika situasinya berlarut-larut, Tang Wulin akan kelelahan sampai mati. Dia mengulurkan lengan kirinya dan menangkap udara. Sebuah lubang hitam muncul. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Kali ini, Tang Wulin tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menanamkan kekuatan Lord untuk melahap segalanya. Seketika, pencahayaan di sekitar berubah. Meskipun cahaya bintang masih meluncur turun dari langit, jumlahnya telah berkurang secara signifikan. Langit berbintang yang menyilaukan sedikit terpengaruh, sementara naga jahat di sekitarnya tersedot selama melahap. Pada saat yang sama, Tang Wulin mencabut tombak naga emas di tangan kanannya. Trisula Dewa Laut menggantikan tombak naga emas. Sinar keemasan yang mencolok dan berkilau melesat keluar. Mata Tang Wulin bersinar cerah segera setelah itu. Segala sesuatu di sekitarnya melambat, begitu pula cahaya bintang. Semburan aura yang membinasakan mekar dari tubuh Tang Wulin segera setelah itu. Segala sesuatu di sekitarnya runtuh secara ekstensif termasuk ruang yang dikompresi. Detik berikutnya, bagian dalam arai menjadi gelap di sekeliling. Soul Land 3 Chapter 1971. Chapter 1971 Anda harus menjadi sahabat palsu saya, benar. Dia melepaskan Forbid Universe, Dragon Emperor Perih. Dia mengayunkan trident Dewa Laut ke depan. Itu memancarkan sinar emas dalam jumlah besar dan aura destruktif yang tak tertandingi yang terasa seperti akan menembus seluruh dunia. Di mana cahaya lewat, semua yang ada di sekitarnya runtuh. Pada saat itu, setiap serangan terhadap Tang Wulin akan dianggap tidak berguna. Langkah kelima hukum terlarang Kaisar Naga akan menghancurkan segalanya saat dilepaskan. Jika itu dilepaskan di luar arai, semua orang termasuk 6 monster Shrek, Aruheng, dan Simancinci tidak akan memiliki kesempatan dan akan benar-benar dimusnahkan. Kombinasi dari senjata Super Divine, Trisula Dewa Laut, dan hukum terlarang Kaisar Naga benar-benar terlalu menakutkan. Keretakan muncul di atas barisan dan cahaya bersinar melaluinya. Jelas bahwa celah itu dengan paksa dipotong oleh Kaisar Naga Perih. Bahkan kombinasi dari beberapa domain tidak berdaya saat dihadapkan dengan serangan peringkat dewa yang nyata seperti itu. Bagaimana Tang Wulin membiarkan kesempatan seperti ini berlalu? Dia mengepakkan sayap emas di punggungnya dan melepaskan Golden Dragon Fleece. Itu meledak dari celah hampir secara instan. Dia ingin melarikan diri dari Larik terlebih dahulu sebelum memilih langkah selanjutnya. Namun, jika Tang Wulin dapat melihat ekspresi Gu Yuena,
dia tidak akan pernah merasa optimis untuk memecahkan susunannya. Di mata Gu Yuena, susunan yang menjebak Tang Wulin adalah bola raksasa dengan cahaya yang terus berubah. Memang benar bahwa Arai tidak dapat menahan kekuatan Kaisar Naga Perish ketika Tang Wulin meledak. Kemudian, susunan itu dengan cepat berubah dari bentuk bulat menjadi labu botol. Dengan kata lain, bola tambahan muncul di atas larik bola asli dan keduanya terkait erat. Gu Yuena merasakan bahwa Tang Wulin telah membelah susunan aslinya, dan pada saat berikutnya, dia bosan dengan jalannya ke bidang lain. Bola asli menyatu ke atas dengan cepat dan menelan bola baru. Arai tetap lengkap seperti sebelumnya. Transformasi Arai dari Arai ini dapat dengan mudah digambarkan sebagai sangat menakjubkan. Faktanya, Gu Yuena merasa bahwa Arai mungkin telah dikembangkan dengan Tang Wulin sebagai target potensial. Memang itu masalahnya. 6 Shrek. Monster paling dekat dengan Tang Wulin. Pada titik ini, dia berada di peringkat dewa. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah memastikan bahwa Arai dapat menahan Tang Wulin ketika mereka menyempurnakannya. Kalau tidak, apa gunanya Arai? Di sisi lain, Tang Wulin baru saja keluar dari barisan ketika dia berhadapan langsung dengan cahaya bintang yang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, gravitasi yang terdistorsi, dan nafas naga jahat. Apa? Kamu pasti teman palsuku, kan? Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit dan buru-buru menahannya. Kegagalannya untuk keluar dari Arai datang secara tak terduga. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa susunannya tidak sempurna. Arai itu elegan, tetapi kekuatannya tidak memadai. Meskipun beberapa domain telah diselesaikan sampai batas tertentu, mereka hanya menggabungkan dan tidak benar-benar menyatu. Itu masih tidak mampu mencapai efek sublimasi melalui fusi, jadi masih tidak mampu memblokir hukum terlarang Kaisar Naganya. Saya tidak bisa terus melakukan ini dengan mereka lagi. Kalau tidak, apa yang akan saya lakukan nanti? Memikirkan hal ini, mata Tang Wulin terfokus. Dia menganggap dirinya beruntung karena susunan rekan-rekannya belum sempurna. Jika mereka punya waktu yang cukup, mungkin mereka benar-benar bisa membuat susunan yang bisa menjebaknya. Untungnya, mereka adalah temannya dan dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Datang, Tang Wulin berteriak. Dia tiba-tiba melewati trident Dewa Laut dari tangan kanan ke kiri sementara tangan kirinya membuat gerakan menggenggam. Adegan mengerikan muncul. Naga jahat dalam barisan yang menyerangnya tiba-tiba hancur, berturut-turut menghilang dalam distorsi kekerasan. Naga raksasa itu dengan cepat menyatu menjadi aliran cahaya berwarna yang saling terjerat dalam susunan. Sementara itu, seluruh larik juga menjadi goyah dan tidak stabil. Lampu merah keemasan melesat dan datang ke Tang Wulin dari segala arah seolah-olah itu mencoba untuk menghalanginya. Sungguh disayangkan bahwa hal itu datang terlambat. Trisula Dewa Laut di tangan kiri Tang Wulin sekali lagi memproyeksikan lingkaran cahaya keemasan. Lingkaran cahaya itu berubah dan membungkus cahaya emas merah. Arai mencoba untuk berjuang bebas dengan mengubah ilusi dan distorsi. Ruang waktu berubah, mencoba untuk menyaring badai tak terbatas. Bagaimana Tang Wulin membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Matanya berkedip sekali dan semua distorsi menghilang dalam hitungan detik. Bagaimana Xie bisa menjadi satu-satunya orang yang mampu mengendalikan waktu? Tang Wulin dilengkapi dengan time backtrack ketika dia mendapatkan domain spiritualnya sendiri di masa itu. Cahaya merah emas dihancurkan oleh lingkaran cahaya emas, menampakkan sosok. Itu adalah tubuh Douluo Aruheng. Sementara itu, aliran cahaya warna-warni yang terbentuk setelah naga jahat hancur akhirnya menyatu menjadi pedang raksasa berwarna 9. Tang Wulin membuat gerakan menggenggam dengan tangan kanannya dan pedang itu segera mencapainya. Itu adalah power sabre klan naga. Dia mendorong power sabre klan naga ke depan, menghasilkan sinar yang menyilaukan. Itu bukan hanya tampilan tapi perpaduan antara dia dan Sima Jinchi. Puff, terdengar suara gedebuk pelan dan susunannya bergetar sesaat. Keretakan lain muncul, tetapi Tang Wulin tidak terburu-buru untuk keluar kali ini. Dia mengayunkan trident Dewa Laut di tangan kirinya dengan lembut. Awan cahaya beriak di dalam susunan, membuat segala sesuatu di daerah sekitarnya tampak seperti mimpi ilusi. Dengus teredam datang dari ruang dan waktu yang terjalin. Distorsi area tersebut menghilang dan domain Xie rusak. Langit berbintang sebening kristal terungkap sekali lagi. Itu adalah awan milenium. Mengaum. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Cahaya ungu emas keluar dari matanya saat dia mengarahkan trident Dewa Laut ke langit. Di saat berikutnya, pancaran emas merah yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya.
Rasanya seolah-olah pancaran yang menyilaukan membuat langit dan tanah berguncang dan runtuh. Langit berbintang di atasnya hancur inci demi inci. Semua itu dimusnahkan di bawah iluminasi cahaya merah keemasan. Itu totalitas terlarang, Kaisar Naga bersinar. Itu adalah langkah ketujuh dari hukum terlarang Kaisar Naga. Itu bukanlah skill tapi kemampuan absolut. Arai yang sebagian terbentuk tidak bisa lagi menahannya lagi ketika Tang Wulin keluar semua dan melepaskan kekuatan aslinya di atasnya. Ledakan. Arai itu meledak. 7 siluet berjatuhan dan bahkan rantai bintang hancur, berubah menjadi bintik cahaya bintang yang menghilang ke langit. Selain Sima Jinci, yang telah berubah menjadi pedang kekuatan klan naga dalam genggaman Tang Wulin, ketujuh orang lainnya tersandung secara berurutan dan tersebar di langit. Setiap orang dari mereka sangat pucat. Seandainya Tang Wulin tidak menahan kekuatan Kaisar Naga Shain di saat-saat terakhir, beberapa dari mereka mungkin terluka parah. Sangat mungkin bahwa seseorang yang pertahanannya sedikit lebih lemah seperti Su Xiaoyan bahkan bisa terbunuh. Tang Wulin memegang trident Dewa Laut di satu tangan dan pedang kekuatan klan naga di tangan lainnya. Dia tampak seperti Dewa Laut yang turun. Baju perang Golden Dragon Moon Song miliknya berkilau dengan cahaya keemasan dan sayap raksasa di punggungnya terbuka lebar. Tekad dan ketekunan terpancar dari tatapannya. Bayangan ilusi tanaman merambat muncul di belakangnya, dan langit berubah warna sekali lagi. Sinar biru ungu memenuhi seluruh ruang secara instan dan menyelimuti ketujuh orang yang terkena dampaknya. Guntur yang keras dan menusuk mengguncang seluruh dunia. Bahkan citra satelitnya pun terdistorsi. Dia telah melepaskan neraka petir hutan Kaisar Biru. Kelompok yang baru saja terlempar dari dampak Kaisar Naga Shain tidak mampu mengendalikan diri. Hutan petir neraka telah menutupi tubuh mereka dan menyerang mereka begitu ganas sehingga armor tempur 4 kata mereka mengaktifkan mode perlindungan diri secara otomatis. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pertahanan armor 4 kata begitu hebat sehingga bahkan neraka petir hutannya tidak mampu memecahkannya. Soul Land 3 Chapter 1972. Dengan demikian, bis ini dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun sangat akrab dengan elemen bencana petir. Dalam persepsi mereka, disambar oleh cambuk Dewa Petir Tang Wulin tidak jauh berbeda dengan melewati bencana. Tiba-tiba, mereka memiliki pandangan yang sedikit ketakutan di mata mereka. Menilai kemampuan Tang Wulin adalah satu hal, tetapi menghadapi dia dalam kehidupan nyata dan menyaksikan dengan mata sendiri betapa hebatnya dia adalah hal lain. Power sabre klan naga di tangan kanannya berubah kembali menjadi Gale Saber Demon Sima Jinci. Matanya tampak berkaca-kaca dan bingung pada awalnya, tetapi segera mendapatkan kembali kejernihannya. Dia tidak bisa menahan tercengang sesaat setelah melihat situasi di hadapannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi padaku? Tang Wulin menepuk pundaknya. Tidak apa-apa sekarang, Anda harus kembali ke sisi yang mulia. Ingatan Sima Jinci sepertinya sedang dalam proses pemulihan. Dia mengangguk sambil merenung dan kemudian terbang menuju Long Yeiwei dan Chen Xinji. Gu Yuena mungkin bisa mengendalikan yang lain, tapi power sabre klan naga Sima Jinci berada di luar kendalinya. Meskipun dia adalah bagian dari Dewa Naga, pedang kekuatan klan naga memiliki status yang berbeda di klan naga. Dia telah berhasil mendapatkan kendali atas Sima Jinci untuk sementara, tetapi kendali spiritual yang ditinggalkan oleh Gu Yuena dalam pikirannya secara spontan hilang ketika Tang Wulin mengubah Sima Jinci kembali menjadi power sabre klan naga. Ini adalah salah satu kartu truf Tang Wulin yang ingin dia simpan untuk master jiwa yang dikendalikan oleh Gu Yuena. Untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkannya di awal. Pertempuran berakhir. Gu Yuena telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan tanpa ada niat untuk menyela. Dia melihat saat Tang Wulin mengakhiri pertempuran. Mata mereka bertemu dan mereka bisa melihat dinginnya tatapan mata satu sama lain. Saya telah menang. Anda dapat memotong salah satu dari 5 istilah Anda sekarang, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Gu Yuena dengan tenang menjawab, kamu yang memilih. Tang Wulin berkata tanpa ragu sedikit pun, istilah keempat yang Anda sebutkan sebelumnya adalah, semua master jiwa umat manusia harus dieksekusi. Umat manusia tidak akan memiliki master jiwa lagi di masa depan. Tanpa tuan jiwa, makhluk jiwa kita tidak akan diburu secara alami. Hapus istilah ini. Gu Yuena menyipitkan matanya. Sangat baik. Tang Wulin berkata, baiklah, mari kita mulai ronde kedua. Kirimkan orang-orangmu. Gu Yuena bertindak seolah-olah dia sudah memikirkan hal ini. Dengan lambaian tangan kanannya, beberapa sosok terbang seketika.
Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika dia melihat siluet mereka. Itu masih pembangkit tenaga manusia tanpa terkecuali. Salah satu pria yang bertindak sebagai pemimpin adalah kepala aula-aula Dewa Perang, seorang pria yang pernah mencapai peringkat dewa pada satu titik di masa lalu. Dia adalah Skycrosser Douluo Guan Yue. Selain dia, ada komandan tertinggi tentara, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi dan juga komandan resimen tentara Dewa Darah, Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Selain itu, ada Douluo Dongxian yang ganas, yang juga merupakan limit Douluo. Mereka semua dikendalikan oleh Gu Yuena. Beberapa yang tersisa adalah kenalan dekat Tang Wulin. Mereka adalah Feng Hao Douluo peringkat Kuasigot, Titan Douluo Yuanen Zentian, Douluo Yuanen Tiandang Liar Surgawi, dan juga Kilin Douluo Tong Yu. Mereka adalah 7 limit Douluos yang hebat. Dibandingkan dengan babak pertama, lineup yang dikirim oleh Gu Yuena tidak diragukan lagi lebih kuat. Ini adalah 7 limit Douluos yang mencengangkan. 2 dari mereka adalah dewa dan sisanya telah terkenal selama bertahun-tahun. Mereka semua adalah orang-orang yang berjalan tinggi di benua itu. Karena itu, Tang Wulin merasa sedikit lega ketika melihat ketujuh orang ini dikirim. Bagaimanapun, Azure Ox Python Daming dan Titan Giant APR Ming tidak ada di lineup babak kedua. Meskipun dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan mereka, Tang Wulin sangat menyadari bahwa kedua paman ini adalah dewa di masa lalu, tetapi basis kultivasi mereka diturunkan karena penindasan planar. Sekarang penindasan telah mengendur, sangat mungkin bahwa mereka telah kembali ke peringkat dewa sampai batas tertentu. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi pertempuran yang sangat sulit sehingga dia akan sangat kesulitan untuk menang. Untungnya, situasinya tidak seburuk itu. Dia merasa bahwa jika lawannya hanya 7 limit Douluos yang hebat, itu belum tentu lebih sulit dari babak sebelumnya. 7 Douluo besar dalam keadaan linglung, dan mereka mengatur diri mereka dalam garis horizontal di depan Tang Wulin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah mereka, tetapi tidak ada tanggapan dari ketujuh Douluo. Gu Yuena memandang Tang Wulin dan berkata, mulailah. Tang Wulin menyipitkan mata, lanjutkan. Sebelum suaranya menghilang dan 7 limit Douluos yang hebat bisa bergerak, Tang Wulin bergerak lebih dulu. Itu mengejutkan hampir semua orang. Siluet Tang Wulin melintas dengan cepat saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang mereka tetapi jatuh kembali secepat kilat. Dia muncul kembali beberapa ribu meter hampir dalam sekejap. Mengapa dia menjauhkan diri? Dalam pandangan banyak orang, kekuatan Tang Wulin terletak pada pertarungan jarak dekat. Menempatkan dirinya di kejauhan hanya akan memungkinkan 7 limit Douluos yang hebat untuk menyerangnya dengan mudah dan memanfaatkan kemampuan paling efektif mereka. Dia telah membuat keputusan yang tidak disarankan. Namun, mereka menyadari mengapa Kaisar Naga Douluo memilih untuk melakukannya setelah melihat langkah selanjutnya. Bunga merah muda besar mekar di punggung Tang Wulin sementara cincin jiwa hijau emas muncul di tubuhnya. Tubuh Tang Wulin mulai melahap dan menyerap segala macam partikel energi elemen di udara seperti air mancur. Dia seperti ikan paus yang menghirup air, menyerap partikel dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dia melepaskan Devour the World. Sudah sangat lama sejak Tang Wulin terakhir kali menggunakan kemampuan ini. Ini karena dia mampu mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri untuk mengisi kembali basis kultivasinya dalam pertempuran biasa. Pertempuran ini berbeda. Dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih selama arai tadi. Dia telah menggunakan beberapa keterampilan yang kuat secara berurutan dan melelahkan dirinya sendiri. Apalagi ini baru pertarungan kedua. Tidak ada keraguan bahwa lawan untuk pertempuran terakhir adalah Putri Naga Perak Gu Yuena. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengisi kembali dirinya sampai batas tertentu pada awal pertempuran kedua. Di kejauhan, kekuatan kehidupan yang kaya melonjak ke arah mereka dari pohon abadi mengikuti manifestasi Devour the World. Di bawah bimbingan Tang Wulin, itu mulai menyatu dengannya. Lapisan sinar hijau berkilauan mengaburkan area di sekitar tubuh Tang Wulin sekaligus. Tanda-tanda vital dan auranya meningkat seperti ledakan. The Beast mengalami perubahan ekspresi saat menyaksikan pemandangan itu. Saat mereka melihatnya, Tang Wulin bukanlah lawan yang layak untuk Gu Yuena. Bukan karena mereka mengira Raja Naga Emas lebih rendah dari Raja Naga Perak, tetapi ada beberapa faktor penting. Pertama, Tang Wulin belum bergabung dengan semua kekuatan Raja Naga Emas. 2 lapisan terakhir segel Raja Naga Emas belum dibuka kuncinya. Di sisi lain, Gu Yuena hampir selesai menyatu dengan semua kekuatan di dalam dirinya.
Meskipun dia masih belum berada di puncak kondisi Raja Naga Perak, itu karena terpengaruh oleh Plane. Article